Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suci Paujia SP. Saya sedang melaksanakan uji kinerja di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Lembang. Saya sebagai mahasiswi di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kategori 2. Berikut video uji kinerja yang saya lakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan pimpin doa oleh Yaya. Oke teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini yang hadir, yang tidak hadir siapa? Nadia dengan? Nadia saja. Oh, Nadia aja. Nadia kemana? Izin? Sakit? Oh iya, izin ya. Oke. Baik, sudah siap mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Siap. Oke, hari ini materi yang akan disampaikannya yaitu mengenai pembuatan media ya, pembuatan media. Nah, pembuatan media itu kan medianya dari agar-agar. Coba Ibu mau tanya, di dalam kehidupan sehari-hari kalian kan pasti pernah ya membuat agar-agar. Nah, bedanya kalian membuat agar-agar di rumah dengan di laboratorium itu apa? Coba, ya oke, Cindy, apa? Kalau di rumah mah buat dimakan, kalau di sini mah buat media tanam. Oke, kalau di rumah itu untuk dimakan, dikonsumsi ya. Kalau misalkan di lab kultur jaringan itu untuk ditanami tanaman. Selain itu ada lagi? Oke, Kalau Zahra. misalnya di rumah makan cuma pakai gula. Kalau misalnya di sini mah dipakai bahan kimia, ditambah bahan kimia. Oke, kalau misalkan yang untuk dikonsumsi tidak menggunakan bahan kimia ya, tetapi kalau misalkan untuk di laboratorium itu menggunakan bahan kimia. Bahan kimianya apa ya? Ya, apa sih, Bi? Larutan stok. Oke, larutan stok. Larutan stok itu apa? Larutan stok itu apa? Unsur apa? Unsur hara. Unsur hara apa? Ada berapa unsur hara? Makro dan Oke, ada dua ya, ada makro dan mikro. Kalau makro berarti dibutuhkan dalam jumlah yang jumlah yang banyak. Kalau mikro dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Oke, betul ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau membagikan free test terlebih dahulu ya. Silahkan kalian kerjakan soalnya, lalu nanti beri nama ya.
Nah, silakan kalian isi ya. Silahkan diisi ya. Silahkan tidak ngobrol, isi saja ya. Diisi saja. Kalau yang sudah boleh dikumpulkan. Jadi kasih nama. Yang kasih nama dulu. Sudah semua ya. Baik, selanjutnya Ibu mau menyampaikan manfaat dari pembuatan media ya. Nah, pembuatan media ini nanti akan bermanfaat ya. Apalagi kita SMK ya. SMK itu lebih ke siap bekerja ya. Nah, nanti jadi kalau misalkan nanti kalian berminat jadi pengusaha di bidang kultur jaringan, kalian sudah mampu dan kompeten ya membuat media tanam ya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, ini Ibu mau sampaikan baik, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang pertama di sini peserta didik dapat menjelaskan pengertian teknik pembuatan media kultur jaringan tanaman hortikultura di laboratorium melalui kegiatan pemaparan dari guru dengan benar ya. Yang kedua, di sini peserta didik dapat membedakan jenis-jenis teknik pembuatan media kultur jaringan tanaman hortikultura di laboratorium melalui kegiatan pemaparan dari guru dengan baik ya. Yang ketiga, di sini peserta didik dapat menganalisis langkah-langkah teknik pembuatan media kultur jaringan di laboratorium melalui kegiatan pengamatan video dengan baik. Ya, selanjutnya di sini peserta didik dapat melakukan teknik pembuatan media kultur jaringan tanaman di laboratorium sesuai SOP. Oke, ya. Selanjutnya, Ibu akan menginformasikan terlebih dahulu ya bahwa nanti untuk penilaian itu ada 3. Yang pertama itu ada penilaian kognitif ya, itu mengenai pengetahuan. Ya, pengetahuan itu yang soal pretest tadi yang sudah di-share-kan ya, soal pretest dan nanti ada soal post test ya. Yang kedua itu ada penilaian psikomotorik atau keterampilan ya, dan yang ketiga itu ada nilai sikap. Ya, nah nanti pada saat kalian praktik itu sikap kalian dinilai ya, dari mulai ketepatan waktunya, lalu kedisiplinannya ya, sampai ketepatan waktu. Nah, itu semuanya masuk ke dalam sikap ya. Nah, terus selanjutnya nah, coba kalian lihat nih, mengapa saat melakukan pembiakan tanaman secara modern atau kultur jaringan banyak media yang gagal atau media yang terkontaminasi. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah salah satu media yang gagal ya. Ini media yang terkontaminasi. Coba ini bagaimana nih bentuknya? Cair.
Banyak jamurnya. Banyak jamurnya. Coba kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira ini kenapa? Oke, ya. Mungkin Bu pas sterilisasi bahan atau sterilisasi alatnya kurang benar Bu, jadi si alat dan bahannya ada kontaminan. Oke, pada saat pencucian itu tidak steril ya, sehingga menyisakan kotoran yang mengakibatkan kontaminasi ya. Oke, selanjutnya. Oke, Rizkia, Takaran larutan stoknya tidak sesuai. takaran larutan stoknya tidak sesuai ya, sehingga bagaimana? Cair. Cair ya, yang harusnya medianya padat ini menjadi cair. Oke, selanjutnya coba faktor apa? Oke, Siti. Langkah-langkah dalam membuat media tanamnya kurang benar, Bu. Oke, langkah-langkahnya tidak tepat ya. Misal pada saat penimbangan itu asal-asalan ya. Apa misalkan dosisnya tidak sesuai takaran ya, sehingga ini tuh harusnya padat menjadi cair ya. Nah, mungkin dari langkah-langkahnya. Coba yang lain masih ada? Ibu, Oke, Zahra. mungkin waktu dimasukin masih panas terus langsung ditutup jadi ada uap air Ada uap air yang tersisa ya, sehingga mengakibatkan apa? cair. Cair ya. Jadi harusnya airnya dosisnya sudah diatur, ini malah kelebihan air ya, karena Uap. ya ada uap ya, ada air tambahan. Nah, makanya kalau pada saat pembuatan media itu harus ditunggu dulu sampai kering ya. Nah, coba masih ada lagi? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, nanti kita akan dibagi kelompok ya. Nanti Ibu bagikan kelompok. Untuk kelompok 1, itu ada Ega, ada Rizkia, lalu ada Megi ya. Untuk kelompok 2 itu ada Nadia, ada Mila, ada siapa lagi? Asri ya. Dan untuk kelompok 3 itu ada Yayang, terus ada Cindy sama Zahra ya. Nah, itu untuk kelompoknya ya. Oke, paham? Paham. Oke. Silakan kalian nanti membentuk kelompoknya ya. Ya Bu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ini ada LKPD, silakan dibagikan kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 3. Oke. Nah, sudah ya dapat LKPD-nya. Nah, sekarang silahkan kalian ambil kelompok 1. Itu kan materinya sudah Ibu sharekan ya, materinya. Nah, kelompok 1 ini untuk larutan stoknya, ada agar-agarnya, aquadesnya. Ini untuk ukurannya, silahkan ambil masing-masing. Oke. Untuk kelompok, nah silakan dibagikan. Untuk kelompok 1 mana? Nah, oke. Kelompok 1 silakan menuju ke ruangan ini. Nah, untuk yang lainnya silakan kalian kerjakan LKPD-nya terlebih dahulu ya.
Ya, itu aluminium dulu. Nah, simpan dulu aja di sini. Agarnya simpan dulu aja di sini. Bisa? Oke, sudah ya? Kalau sudah, silakan yang lainnya kerjakan dulu LKPD-nya. Dipresentasikan. Kerjakan LKPD-nya. LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, sudah siap untuk presentasi? Sudah. Oke, silakan kelompok 1 dipresentasikan ya. Silakan. Nah, boleh sambil diambil medianya. Nah, oke, silakan. Oke, yang lain perhatikan ya. Iya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatannya adalah pembuatan media. Media yang kita gunakan itu MS dan kentang. Alat yang digunakan ada kompor, panci, Ellen Meyer, sama gelas ukur. Langkah kerjanya, yang pertama masukin bahan satu persatu, terus diaduk. Yang terakhir aduk sampai meletup. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Coba. Oke, Ulan. Apa nih? Apa yang dimaksud dengan MS? MS itu adalah media pertumbuhan tanaman yang digunakan di laboratorium untuk budidaya kultur jaringan. Oke, masih ada yang mau bertanya? Coba. Oke, Rizia, silakan. Kenapa kentang memakai media MS? Karena media tanam MS sering digunakan. Karena media tanam MS cukup memenuhi unsur hara makro dan mikronya. Oke, selanjutnya masih ada. Oke, Yayang, satu lagi. Kenapa bahan organiknya harus kentang? Karena kentang itu memiliki karbohidrat. Jadi kentang itu fungsinya buat sumber karbon dan cadangan makanan buat si tanamannya. Oke. Kalau pakai karbo yang lain? Selain kentang ada karbo yang lain?
Silakan. Cindy. Mungkin sepengetahuan kami sekarang yang bisa digunakan adalah tempat. Oke, baru tentang saja ya. Oke, silakan. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Oke. Sudah cukup, silakan ditutup. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok dua. Oke, kelompok dua. kebiasaan. Oke, untuk kelompok dua. Yang lain perhatikan ya. Silakan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang tadi kami praktekkan. Yang ke-1, alat, yaitu kami menggunakan timbangan analitik atau digital, Erlenmeyer, gelas piala, sabut akar, kompor gas, dan corong. Untuk cara pembuatannya, timbang agar-agar kurang lebih 5 gram, siapkan aquades 100 ml, terus bahan organik 20 ml dan larutan stok 70 ml. Sekian dari kami, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Ega, Cindy mau bertanya? Oke, Wulan, silakan. Kandungan di dalam pisang ada apa aja? Pisang mengandung sukrosa. Oke, kandungan dalam pisang mengandung sukrosa. Oke, Zahra. Apa yang dimaksud dengan sukrosa? Oke, apa yang dimaksud sukrosa? Sukrosa adalah jenis gula di sakarida yang terbentuk dari fruktosa dan glukosa. Oke, masih ada? Satu pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke. Apa manfaat sukrosa bagi tanaman? Manfaat sukrosa apa? Coba tahu Pak. Oke, apa? Silakan. Karena sukrosa mengandung disakarida yang mempunyai senyawa kristal yang dapat larut dalam air, dan mengandung fruktosa bisa disebut gula buah yang banyak ditemukan di jenis tumbuhan terutama pisang. Oke, sudah cukup? Masih ada? Oke, cukup ya. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, silakan untuk kelompok 3. Maju kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan yang kami lakukan, yaitu pembuatan media. Untuk alat dan bahan ada kompor, labut akar, Erlenmeyer, tabung reaksi bahan, agar-agar, larutan stok, bahan organik, panci, dan aquades. Langkah kerja, masukkan aquades ke dalam panci sebanyak 100 ml, lalu masukkan larutan stok ke dalam panci, masukkan bahan organik tomat sebanyak 20 ml, masukkan agar-agar 5 gram, aduk secara rata sampai meletup, lalu pindahkan ke dalam botol kultur. Seperti ini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, Cindy silakan. Di dalam tomat mengandung zat apa aja? Dalam tomat mengandung zat apa aja? Di dalam tomat itu mengandung vitamin C, Oke. Fungsi vitamin C-nya apa? berfungsi agar tanaman lebih sehat dan menambah kadar vitamin C pada tumbuhan. Terima kasih. Oke, masih ada? Menggunakan media tanam apa? Media tanam NP. Oke. NP itu apa? NP itu suatu formulasi medium yang dikhususkan untuk kultur in vitro anggrek, terutama anggrek Phalaenopsis atau anggrek
Sudah cukup? Masih ada yang lain? Cukup. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada kita beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan ditutup kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan tutup dulu. Nah, baik, tadi kita sudah melakukan pembuatan media, ya, pembuatan media. Tadi kelompok 1 mengenai apa? Medianya MS, ya, MS. Bahan organiknya menggunakan apa? Kentang tadi, betul ya, kentang itu mengandung karbohidrat. Ya, terus yang kedua, kelompok kedua itu tentang apa medianya? FW. Apa? FW itu diperuntukkan untuk tanaman apa biasanya? Untuk tanaman anggrek. Ya, tadi bahan organiknya apa? Pisang. Ya, tadi pisang juga mengandung sukrosa ya, atau itu nanti menghasilkan energi ya, gula. Nah, yang ketiga kelompok apa? MP. Oke, yang ketiga itu medianya MP ya. Nah, kalau MP itu biasanya digunakan untuk apa? Anggrek Phalaenopsis. Untuk anggrek Phalaenopsis atau anggrek liar ya. Bahan organiknya apa? Tomat. Di dalam tomat itu ada apa? Vitamin C. Ada vitamin C ya. Baik. Selanjutnya Ibu ada postes ya. Silahkan kalian isi postesnya. Sudah? Oke. Silakan kalian isi terlebih dahulu postesnya ya. Udah. Ada yang sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Oke, sudah ya? Oke, baik. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ya. Kalian sudah paham, sudah mampu mengaplikasikan pembuatan media ya. Nah, oke, sebelum kita menyudahi pembelajaran, silahkan pimpin doa terlebih dahulu oleh Yaya. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang tadi diberikan manfaat. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Salam.